Dan saya Saskia Adelia. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang pajak penghasilan pasal 22. Berikut adalah penjelasannya. Berikut adalah latar belakang dari pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling utama dan berperan strategis dalam membiayai pembangunan nasional serta pengeluaran pemerintahan. Dalam sistem perpajakan Indonesia, terdapat berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada wajib pajak. Salah satunya adalah pajak penghasilan atau PPh pasal 22. Selanjutnya adalah pengertian PPh pasal 22. PPh pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak tertentu atas kegiatan perdagangan barang, impor, atau transaksi tertentu lainnya. Pemungutan dilakukan oleh pemerintah, badan usaha tertentu, maupun pihak yang ditunjuk. Tujuan dari PPh 22 adalah: pertama, menambah penerimaan negara, kedua, mengawasi transaksi usaha, dan yang ketiga, meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Adapun dasar hukum dari PPh pasal 22. Yang pertama, Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang kedua, ada pasal 22 Undang-Undang PPh. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan terkait pemungutan PPh 22. Yang keempat, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Selanjutnya, objek PPh 22. Objek PPh 22 meliputi yang pertama, kegiatan impor barang, yang kedua, pembelian barang oleh pemerintah, yang ketiga, penjualan hasil produksi industri tertentu, yang keempat, penjualan barang mewah, dan yang terakhir ada pembelian bahan industri dari pedagang pengumpul. Adapun pihak pemungut, yaitu pihak yang berwenang memungut PPh 22, antara lain Bank Devisa dan Bea Cukai atau Impor, Bendahara Pemerintah, BUMN atau BUMD, industri tertentu, contohnya seperti semen, kertas, baja, otomotif, dan yang terakhir ada produsen atau importir BBM dan pelumas. Berikut adalah contoh tarif PPh. Contoh dari tarif PPh pasal 22 yaitu impor dengan API dikenakan 2,5%, sedangkan impor non-API dikenakan 7,5%, dan pembelian pemerintah atau BUMN dikenakan 1,5%. Untuk industri semen dikenakan 0,25%, dan industri kertas dikenakan 0,1%. Sedangkan industri baja dikenakan 0,3% dan industri otomotif dikenakan 0,45%. Pengecualian PPh 22. PPh pasal 22 tidak dipungut pada yaitu impor yang dibebaskan bea masuk, yang kedua barang untuk tujuan pendidikan atau keilmuan, yang ketiga impor sementara, keempat pembayaran pemerintah sebesar 2 juta atau tidak pecah. Berikut adalah kelebihan dan tantangan. Kelebihan bisa menambahkan penerimaan negara, mempermudah pengawasan pajak, mendorong kepatuhan wajib pajak, dan untuk tantangannya, administrasi cukup kompleks, banyak tarif yang berbeda, dan membutuhkan pemahaman perpajakan yang baik. Potensi pajak ekonomi digital. Untuk sektor, yaitu aset kripto, dikenakan PPh 22-nya yaitu sebesar 7,7,42 dan total penerimaannya sebesar 160,50. Nah, sedangkan fintech atau P2P lending, PPh 22-nya tidak dikenakan apapun. Sedangkan total penerimaannya sebesar 3,990,00. Nah, untuk sektor SIPP atau perdagangan elektronik, PPh 22 dikenakan 242,31. Sedangkan total penerimaan dikenakan 3,600. Nah, untuk totalnya, untuk PPh 22 dari keseluruhan yang tadi sebesar 10,12,73. Sedangkan total penerimaan dan dari keseluruhan yang tadi sebesar 9,23050. Sektor ekonomi digital memiliki potensi penerimaan pajak yang besar dan terus berkembang. Kesimpulannya, PPh pasal 22 merupakan pajak yang dipungut atas transaksi tertentu, seperti impor, pembelian pemerintah, dan penjualan hasil produksi. Penerapan PPh 22 membantu meningkatkan penerimaan negara serta pengawasan perpajakan.
warahmatullahi wabarakatuh.